Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Syanti, NIM 2170380002. Saya dari program studi Magister S2 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memulai seminar literatur saya dengan mereview salah satu jurnal terindeks Scopus. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang dipublish dari IEEE Access, yang mana jurnal ini sudah termasuk jurnal Q1, yaitu dapat dilihat dari web Simago IEEE Access, yang itu terdapat Q1 komputer. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Systematic and Critical Review of RSA Based Publicly Cryptographic Schemes Past and Present Status. Jurnal ini diterbitkan pada bulan November pada tanggal 18 tahun 2021. Ditulis oleh Raja Imam, Kazi Muhammad Arif, Abdul Rahman Al-Turki, dan Faisal Anwar. Saya akan memulai penjelasan nge-review jurnal ini mulai dari abstrak, yang mana abstrak ini dilatar belakangi dengan dunia digital yang saling terhubung menghasilkan data yang sangat besar, yang harus diamankan dari akses yang tidak sah. Dalam kemajuan teknologi dan berbagai macam inovasi, banyak serangan yang dilakukan dalam keamanan data, sehingga dibutuhkan suatu kriptografi yang mampu mengamankan data yang di dalamnya mencakup confidentiality, integrity, dan autentikasi. Di antara semua kriptografi kunci publik, RSA adalah salah satu algoritma yang paling banyak digunakan. Sejak awal, RSA umumnya digunakan dalam mengamankan data di berbagai domain seperti cloud, image, dan lain-lain. Pada jurnal ini juga, RSA akan diterapkan dalam 11 kategori, yang itu hybrid, parallel, cloud, image, multiple case, Chinese Remainder Theorem, digital signature, Canieris Theorem, batch, wireless, dan core modification. Pada jurnal ini juga akan membandingkan RSA dengan beberapa parameter, yaitu key generation, encryption scheme, decryption schemes, dan key features. Pada penelitian ini diharapkan untuk kepada para peneliti dan praktisi dalam memahami RSA di masa lalu dan sekarang. Pada bagian introduction terdapat beberapa hal yang akan dijelaskan, salah satunya yang akan dimulai dari kriptografi. Kriptografi ialah suatu teknik ataupun seni yang dimana terdapat pesan yang bisa berupa teks, gambar, ataupun dalam format lain yang dapat disembunyikan atau disamarkan, sehingga pihak yang bertransaksi yaitu pengirim dan penerima hanya mereka lah yang dapat menerima pesan tersebut atau membuka pesan tersebut tanpa ada gangguan dari pihak ketiga ataupun pihak musuh. Nah, dalam kriptografi terdapat tiga hal yang menjadi syarat keamanan untuk enkripsi dan dekripsi, yaitu 1. Kerahasiaan data, 2. Pemeliharaan integritas data, 3. Autentikasi dari pihak yang saling berinteraksi. Kriptografi terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kriptografi asimetris dan kriptografi simetris. Kriptografi simetris yaitu yang mempunyai satu kunci atau single case, contohnya seperti AES, DES, triple DES, Blowfish, dan beberapa symmetric key algorithm lainnya. Nah, sedangkan asimetris yaitu yang memiliki sepasang kunci seperti LGAM-AL, RSA, elliptic curve cryptographic. Asimetris ini mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. RSA merupakan salah satu algoritma yang tertua sekaligus terpopuler yang banyak digunakan dalam algoritma kriptografi kunci publik. RSA sesuai dengan nama penemunya yaitu Riva Shamir, Leonard Adleman. Mereka mempublikasikan suatu white paper pada tahun 1977 yang mana letak keamanan RSA ini terletak pada kesulitan memfaktoran dari dua bilangan prima yang besar. RSA ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan algoritma lainnya. Selama bertahun-tahun, RSA semakin banyak digunakan untuk mengamankan transmisi data dan informasi seperti pada cloud server, pertukaran kunci, dan transmisi apapun. Alasan banyak digunakannya RSA dikarenakan keamanannya yang tidak mudah dibobol dengan visi
normal walaupun terdapat beberapa laporan tentang pemecahan chip RSA, dikarenakan ukuran kunci yang terlalu pendek, yang pada akhirnya para peneliti dan kriptografer terbangun untuk membuat versi RSA yang lebih baik. Pada RSA memiliki 3 fase, yaitu fase pembangkitan kunci, yang kedua enkripsi, dan yang ketiga dekripsi. Pada fase pembangkitan kunci akan dibangkitkan dua bilangan prima yang besar, yaitu divariabelkan dengan P dan Q, yang mana dari pembangkitan bilangan prima tersebut akan dihitung dengan menghitung totien N-nya, yaitu P dikurang 1, Q dikurang 1. Nah, selanjutnya, untuk bilangan yang dibangkitkan secara acak mempunyai juga beberapa ketentuan, yaitu harus relatif prima dengan totien N, yaitu GCD-nya harus bernilai 1. Pada saat pembangkitan kunci, akan didapatkan dua kunci, yaitu yang E yang merupakan kunci publik, dan itu N juga kunci publik, dan D itu merupakan kunci privat. Untuk mendapatkan kunci privat atau D didapatkan dengan menggunakan rumus E inverse modulo totien N. Selanjutnya fase enkripsi, yaitu didapatkan dengan menghitung rumus C sama dengan M pangkat E modulo N. Sebelumnya, C ini harus diubah dulu ke dalam ASCII. Nah, dari C akan dilakukan dekripsi dengan menggunakan rumus M sama dengan C pangkat D modulo M. Masuk ke bagian C, motivation. Seorang peneliti harus memiliki motivasi untuk selalu mencari tujuan literatur yang sistematis, untuk mengetahui di area mana penelitian masa depan dapat difokuskan. Karena itu, akan dibutuhkan survei yang sistematis untuk mengumpulkan semua peningkatan, terutama yang berhubungan dengan RSA dalam seperti penelitian ini. Oleh karena itu, survei pada penelitian ini akan mengumpulkan dan menyajikan semua metode berbasis RSA, termasuk versi dan aplikasi yang disempurnakan di berbagai domain untuk menerapkan prosedur yang jelas, serta mengidentifikasi apa yang saja yang terdapat kelemahan dari penelitian sebelumnya. D. Contributions. Penelitian ini berkontribusi untuk melakukan penelitian terhadap literatur yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan bidang RSA dan memberikan penilaian kritis di penelitian masa lalu, dan yang saat ini telah dilakukan dengan menyatakan kekuatan dan kelemahan dari literatur yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kontribusi ini mereview adalah eksplorasi skema RSA yang mengusulkan menggunakan berbagai pendekatan dan aplikasi yang dimodifikasi di berbagai domain dengan identifikasi kendala dan keterbatasan yang dihadapi. Pada penelitian ini juga akan berkontribusi dalam menilai metodologi yang digunakan serta penyajian yang digunakan. Cara penyajiannya apakah sudah secara sistematif dan elaboratif, dengan pertimbangan setiap penelitian apakah sesuai dengan yang diharapkan. Masuk bagian yang kedua, yaitu related works. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang berhubungan dengan RSA. Seperti pada tahun 2021, Mohammed membahas ulasan tentang skema RSA tentang teknik kriptografi asimetris. Nah, pada tahun 2019, Al-Kabi and Delhoury menggunakan beberapa ide tentang pendekatan berbeda yang digunakan untuk memperkuat algoritma RSA dan meningkatkan keamanannya. Beberapa RSA varian yang dipelajari pada penelitian ini meliputi varian seperti menggabungkan metode RSA dengan Diffie-Hellman atau El-Gamal. Pada tahun 2018, Santoso mencoba untuk melakukan tinjauan literatur sistematis tentang penciptaan kriptografi dan penggunaannya untuk membandingkannya berdasarkan pada banyak faktor, seperti melalui kekuatan enkripsi, kecepatan operasi, biaya. Pada tahun 2017, Vyas dan Dhangra menerbitkan ulasan lain tentang teknologi enkripsi dan dekripsi data modern sambil berfokus pada peningkatan RSA. Nah, pada Saxena dan Kapoor, mereka mempresentasikan survei yang berbeda, yaitu menggunakan implementasi paralel dari algoritma RSA, yang mencakup berbagai implementasi perangkat keras dan perangkat lunak,
Pemrograman paralel adalah bidang penelitian baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dengan memanfaatkan prosesor multicore untuk mengeksekusi instruksi lebih cepat dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara peneliti untuk mendatang tentang berbagai implementasi RSA paralel yang sudah dikembangkan. Pada tahun 2014, Asakba dan Wachukwu mempresentasikan review kriptografi kunci publik dengan fokus pada metode RSA. Mereka berbicara tentang beberapa masalah keamanan RSA, hambatan, dan beberapa serangan kriptografi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang komprehensif dari standar RSA Cryptosystem sambil mendiskusikan beberapa varian RSA. Pada tahun 2020, Danda mempresentasikan secara terbaru survei tentang mengenai lightweight cryptographic schemes, yang mana pada schemes ini mereka memberikan lightweight block chippers, respective classes, dan beberapa varian dari elliptic curve cryptography. Pada tahun 2018, Laranino melakukan survei tentang elliptic curve lightweight cryptography dan mendefinisikan karakteristiknya yang membuat sistem berbasis SEC menjadi mudah dan cocok untuk digunakan dalam aplikasi terbatas. Pada tahun 2017, Buchanan mendekripsikan beberapa dari teknik yang didefinisikan sebagai pengganti kriptografi tradisional di area IoT, Internet of Things, serta menentukan tren yang dalam desain algoritma yang ringan. Pada tabel 1 dapat kita lihat yaitu di tahun 2021 Mohammed, survei coverage-nya yaitu RSA algorithm dan pada kekuatannya, survei type-nya unsystematic and short. Nah, pada tahun 2019 Al-Kabi dan Belhauri, survei coverage-nya terhadap encryption, decryption, survei type-nya uncomprehensive dan unsystematic. Sedangkan Santoso, survei coverage-nya yaitu terhadap symmetric dan public key cryptography, menggunakan survei yang sistematik dan uncomprehensive. Vyas dan Dangra melakukan fokus survei coverage-nya terhadap enkripsi dan dekripsi. Survei type-nya yaitu blunt, short, dan uncomprehensive. Saxena and Kapoor, survei coverage-nya yaitu tadi parallel RSA implementation, yaitu implementasi dari RSA paralel, menggunakan survei type-nya unsystematic dan komprehensif. Asakba dan Wachukwu, survei coverage-nya itu terhadap RSA dan keamanannya, survei type-nya uncomprehensive dan unsystematic. Danda, survei coverage-nya yaitu IoT dan lightweight chippers, menggunakan komprehensif dan unsystematic survei. Laranino, survei coverage-nya itu elliptic curve cryptographic dan survei type-nya systematic dan well-defined. Sedangkan Buchanan, survei coverage-nya itu lightweight cryptography, hampir sama seperti di Danda, tapi Danda berfokus pada IoT. Nah, sedangkan survei type-nya itu komprehensif dan unsystematic. Masuk ke bagian 3 yaitu research metodologi. Pada bagian ini berisikan tentang metodologi tentang research yang digunakan, yaitu seperti A. Research question. Nah, pada research question ini akan berisikan beberapa pertanyaan, seperti apa tujuan keseluruhan penulis, meningkatkan atau memodifikasi model RSA. Nah, yang pertanyaan kedua, apa saja beberapa modifikasi RSA yang telah dibuat dalam algoritma RSA standar sampai hari ini? Dan pertanyaan ketiga, apa cakupan penelitian yang berbasis tahunan pada RSA sejak awal penelitian sampai perkembangan algoritma? Nah, pertanyaan keempat, bagaimana skema RSA yang diusulkan menyelesaikan keterbatasan yang ada dan masalah informasi saat ini atau pada concern keamanan jaringannya? Masuk ke bagian B yaitu Search Strategy Generation. Pada bagian ini akan diberikan beberapa tahapan yaitu 1. Mengenali deskripsi terms berdasar dan substitusi yang terkait. Yang kedua, menggabungkan terms dan substitusi menggunakan boolean. Yang ketiga, menggabungkan terms dan boolean. Beberapa cara untuk mendukung research yang dilakukan bisa dengan melakukan pencarian yang berkaitan dengan RSA melalui beberapa database jurnal
atau proceeding yang bisa dicari melalui Science Direct, Scopus, ACM Digital Library, Springer, IEEE Explorer, Web of Science. Nah, untuk mesin pencariannya dapat kita lakukan pada Google Scholar dan Microsoft Academics. C. Inclusion and Exclusion Selection Criteria. Pada bagian ini ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu misalnya 1. Berkaitan dengan hanya kriptoanalisis algoritma RSA. Berkaitan dengan serangan yang terdapat pada RSA. Berkaitan dengan kriptoanalisis dari algoritma RSA standar. Berkaitan dengan hanya kriptoanalisis versi hybrid ataupun versi algoritma RSA yang disempurnakan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan gambar dari figur 2, yaitu tentang implementasi prosedur pencarian. Yang pertama, searching procedure masuk ke stage 1 atau stage 2, yang mana pada stage 1 akan terdapat yaitu search in database and academic search engine, seperti yang pencarian di IEEE Access, Scopus. Nah, sedangkan di searching journals dan prosedur ini dapat kita cari menggunakan dari jurnal-jurnal yang telah ada dan dapat dicari dengan mesin pencarian yaitu Google Scholar ataupun Microsoft Academics. Nah, bagian stage 2 ini mencakup referensi scanning. Lalu, pada bagian ketiga yaitu studi selection kriteria. Nah, pada studi selection kriteria dari Science Direct, ICM Digital Library, Scopus, dan lain-lain akan langsung didapatkan initial paper search, lalu masuk ke exclusion-nya yaitu title dan abstract untuk mendapatkan judul dan abstrak. Nah, dari sini dapat kita cari judul yang kita inginkan dan abstraknya dapat dibaca ataukah sesuai atau tidak dengan yang jurnal yang terkait. Lalu masuk ke detail exclusion kriteria, langsung masuk ke exclusion, full text, dan conclusion. Nah, langsung masuk ke primary selected papers. Nah, masuk ke final selected papers, yaitu paper yang akan dipilih. Dari paper di sini juga terdapat dari beberapa paper yang dipilih sebelumnya melalui proses reference scanning, lalu masuk ke primary selected papers. Nah, langsung menuju ke final selected papers. Dari stage 1 maupun stage 2 akan bertujuan ke final selected papers. Masuk kepada bagian D, Quality Assessment and Data Extraction. Nah, pada Quality Assessment atau penilaian kualitas terdapat beberapa kriteria, yaitu A. Apakah makalah yang dipilih atau penelitian yang dipilih terdiri dari algoritma yang diusulkan sesuai dengan yang telah diterapkan. Nah, yang B, apakah makalah yang dipilih melibatkan perbandingan atau ada algoritma yang diusulkan. Nah, yang C, lakukan metode yang sebagian diusulkan dalam penelitian makalah konferensi, kemudian diperpanjang di jurnal atau tidak. D, apakah metode yang diusulkan mengevaluasi setiap fase algoritma, yaitu pembuatan kunci, enkripsi, dan dekripsi pas. Yang E, apakah tujuan dan diskusi sesuai dengan yang diharapkan, dan kesimpulan sudah dijelaskan oleh penulis. Selanjutnya, melakukan ekstraksi data dari masing-masing studi untuk mengambil semua informasi yang diperlukan. Apakah akan membantu untuk lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian dengan cara yang lebih efisien. Periksa literatur sesuai dengan rincian standar pada judul, penulis, tahun, dan penerbitan parameter untuk mengevaluasi konsistensi ekstraksi data. Data analisis. Pada bagian ini akan ditunjukkan beberapa data yang akan dianalisis dengan beberapa variasi dari ilustrasi dan klasifikasi berbasis. Nah, pada bagian ini RSA akan diklasifikasi atau dianalisis ke dalam 11 kategori, yang mana yaitu terdiri dari batch, Chinese Remainder Theorem, Cloud, Image, Digital Signatures, Hybrid Versions, K-nearest Theorem Based, Parallel, Multiple K-based, Wireless Area, and finally, core modification. Bagian keempat, discussions of the findings. Pada bagian ini akan diberikan evaluasi deskriptif tentang peninjauan literatur yang berhubungan dengan peningkatan dan penelitian dari beberapa RSA. Nah, pada bagian ini akan masuk ke bagian A, yaitu hybrid. Pada bagian ini membahas semua
literatur yang telah mengusulkan versi yang disempurnakan dari algoritma RSA memanfaatkan pendekatan hybrid. Pada tahun 2003, Allison membahas cara yang efisien dan layak dengan menggabungkan dua varian RSA yang ditingkatkan sebelumnya. 2 dari 4 varian yang telah diusulkan sebelumnya diusulkan oleh Boane dan Sacham yang diberi nama RSA Multiprime dan Rebalance RSA. Dengan menggunakan pendekatan hibrida dari dua varian RSA, Piaxiao dan Vilho menamai varian dengan R' RSA. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu deskripsi dan pembuatan tanda tangan dibandingkan dengan algoritma RSA standar yang begitu banyak memakan waktu deskripsi. Selanjutnya, Gupta dan Sharma memanfaatkan penggabungan RSA dengan yang lain algoritma kriptografi kunci publik yang disebut sebagai Diffie-Hellman dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan kecepatan eksekusi algoritma secara keseluruhan. Lalu, Dakar juga mengusulkan versi RSA, yaitu yang disebut sebagai MRAA atau Modification RSA Encryption Algorithm. Ia menunjukkan bahwa MRAA sangat tahan terhadap serangan brute force dan secara meyakinkan memberikan keamanan yang lebih tinggi daripada RSA standar. Dapat kita lihat pada figur 4, distribution of validity on the domain and year basis terdapat tertinggi pada tahun 2017. Pada figur 5, dapat kita lihat bahwa wireless dan bus hanya memiliki sedikit, yaitu 2,2%, sedangkan seperti core modification memiliki angka yang tinggi, yaitu 33,36%. Disusul dengan hybrid 11,12, dan beberapa lainnya seperti parallel cloud image. Pada tabel 3, kita dapat yaitu dari penelitian Allison, mereka memfokuskan pada M' and Rebalance RSA yang berfokus pada eksekusi waktu, sedangkan Gupta yaitu menggunakan RSA dan Diffie-Hellman berfokus pada tingkat keamanannya, sedangkan Dakar featuresnya homomorphic encryption yang berfokus pada security, Verma menggunakan dual RSA dan DRSI yaitu memfokuskan kepada efisiensi, sedangkan Ahmed yaitu RSA dan El-Gamal algorithm berfokus pada tingkat efisiensinya juga. Mahel juga menggabungkan RSA dan AES berfokus untuk pada tingkat keamanan. Aurora menggabungkan RSA dan El-Gamal berfokus pada enkripsi metode. Karakra berfokus untuk waktu dengan menggabungkan Rabin dan Huffman coding. Panda menggabungkan produk dari 4' dan RSA hybrid berfokus untuk waktu. Zinskarazi berfokus pada waktu dan menggabungkan Tufis, AES, RSA, dan El-Gamal. Sedangkan Alam Shah, featuresnya yaitu one-time pad algorithm berfokus pada security. B. Parallel. Pada bagian ini mengulas semua literatur yang telah menawarkan versi perbaikan dari metode RSA yang menggunakan pendekatan paralel dalam solusi mereka. Setiap penelitian ditekankan dan dianalisis sesuai dengan tahun yang diusulkan, mulai dari tahun 1993 sampai dengan 2019. Seperti Chiu pada tahun 1993 yang berfokus pada minimize waktu, yang menggunakan purpose-nya yaitu Multiprime RSA Encryption Assistant atau AMRSI. Selanjutnya dapat kita lihat untuk lebih lengkapnya itu pada tabel 4, yang mana si Chiu mengfeatureskan fast exponentiation berfokus pada waktu. Yunfei featuresnya yaitu Encryption Assistant Multiprime RSA berfokus pada kecepatan. Namrudi featuresnya yaitu Tree Architecture berfokus pada kecepatan dan keamanan. Saxena berfokus pada GMP library, enhancement-nya yaitu time and energy. Asa Zuzman features unified device architecture and treat OpenMP base, berfokus pada speed. Saxena berfokus pada speed menggunakan features OpenMP based algorithm modification. Gupta featuresnya attribute based encryption berfokus pada speed.
Ayu berfokus pada time and security dengan features parallelization. Rawat, featuresnya Montgomery Reduction Algorithm berfokus pada speed. Masuk ke bagian C, Cloud. Pada bagian ini, kita dapat melihat literatur yang telah diusulkan versi yang ditingkatkan dari metode RSA yang menggunakan fokus cloud pada perangkat tambahan. Setiap penelitian ditekankan dan dianalisis menurut tahun terbitnya, dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Untuk selanjutnya dapat kita lihat pada tabel 5 yang mana Mogadam, featuresnya RSA small e and efficient RSA enhancement time. Batidar, featuresnya architectural design, enhancement security. Bansal, features Blowfish crypto system, enhancement security. Mako, features homomorphic property, fokusnya enhancement. Amalaretinum, features cloud resource, enhancement security. Mako pada versi 76, yaitu featuresnya homomorphic encryption dan enhancementnya time. Sedangkan yang sebelumnya enhancementnya security. D. Image. Varian RSA berbasis gambar terutama berfokus pada pengusulan algoritma RSA yang dimodifikasi yang secara khusus dapat meningkatkan prosedur enkripsi dan dekripsi gambar. Dalam sebagian ini, kita akan melihat beberapa saran dari tahun-tahun mendatang mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Untuk tepatnya, dapat kita lihat pada tabel 6, seperti ZOO, Features Transmission Strategy, Enhancement Security. Alasapti, Features RSA Crypto System, Enhancement Security. Jagadiswari, Features Fuse Biometrics, Enhancement Gain Rate and False Rate. Celta, features honey encryption technique, enhancement security. Sin, features private medical image, enhancement encryption capability and elapsed time. Huang, features pixel confusion algorithm, enhancement security. Xiao, features generalized art node map, enhancement security. Sedangkan Al-Safar, featuresnya itu AES, dan enhancementnya image encryption security. Image encryption quality. Masuk ke bagian E, multiple case. Pada bagian ini mengkaji semua literatur yang telah diusulkan versi yang lebih baik dan teknik RSA yang mencukupi banyak kunci publik ataupun kunci private. Setiap literatur akan dianalisis berdasarkan tahun terbit, dimulai dengan yang terbaru yaitu tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 7 yaitu Algorithm Analysis and Evaluation of the Multiple Case Domain Enhanced Models. Seperti Kafur, Features Prime Numbers and Multiple Public Case, Enhancement Security. Ail, Features Mathematical Logical, Enhancement Security. Zahan, Features Mathematical Logic, Enhancement Security. Argos, Features Efficient Implementation of RSA, Enhancement Security. Manu, features double encryption and decryption, enhancement security. AE measure, features multiple public and private case, enhancement security. F. Chinese Remainder Theorem. CRT atau teorema sisa Cina dalam kriptografi adalah metode yang digunakan untuk menurunkan total komputasi modular melalui pendekatan divide and conquer yang menghasilkan peningkatan perhitungan matematis secara keseluruhan. Menggunakan pendekatan CRT, beberapa penulis juga mengusulkan RSA varian yang akan kita bahas pada bagian ini, semua yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2019. Dapat kita lihat pada tabel 8, Wu, featuresnya modular exponentiation algorithm yang enhancement pada suitable for description. Blomer, features new algorithm against the Wilker attack, enhancement security. O, features CRT RSA, multifactor RSA, and rebalance RSA, enhancement cost and time. Guard, features multipower RSA and rebalance RSA, enhancement time. Sony, features multiple public and private case, enhancement security. Abdeldam, features circuit topology and
Enhancement Computational Cost. J. Digital Signatures. Beberapa penelitian juga memfokuskan penelitian RSA pada tanda tangan digital, yang menyiratkan bahwa ditingkatkan algoritma RSA sedemikian rupa sehingga proses tanda tangan digital menjadi efisien dalam hal keamanan atau kinerja atau parameter lainnya. Karena dalam kunci publik, tanda tangan digital memiliki peran yang utama. Di dalam bagian ini, kita akan meninjau beberapa penelitian yang dilakukan dari tahun 1980. Dapat kita lihat pada tabel 9, Algorithm Analysis and Evaluation of Digital Signature Domain and Hash Model. Algorithms dari Williams. Features broken into operation, enhancement security. C. Features numeric operation function, enhancement time. Jeju. Features process data of different size, enhancement security. Alpha. Features digital signature algorithm, enhancement time. Di sini kebanyakan berfokus pada keamanan dan waktu. H. Key nearest approach. Mirip dengan varian yang berbasis CRT, para peneliti juga menggunakan pendekatan key nearest untuk meningkatkan efisiensi algoritma RSA standar. Pada bagian ini juga kita akan membahas beberapa varian RSA menggunakan key nearest dari beberapa penelitian. Dapat kita lihat pada tabel 10 Algorithm Analysis and Evaluation of the KNT Domain and Hash Model, yaitu dari A.K. Hussein. Features eliminate the redundant message, enhancement security. Mathur. Features data exchange, enhancement security and time. Mathur. Features exponential powers and prime numbers, multiple public keys, enhancement security and time. E. Batch. Batching adalah proses yang berguna untuk mendistribusikan seluruh tugas dalam beberapa batch atau set. Dapat kita lihat pada tabel 11, contohnya itu dari Fiat. Features distributed based RSA process, enhancement in the several encryption exponent, yaitu berfokus pada beberapa eksponensiasi dari enkripsi. Liu. Featuresnya itu batch encryption assistant multi-prime RSA. Enhancement performance improvement in the exponentiation phase, yaitu berfokus pada fase untuk peningkatan performa eksponensiasi. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu wireless. Pada bagian wireless, RSA difokuskan untuk jaringan atau WSN, seperti pada tahun 2007. Frunza and Scripcario berfokus untuk menaikkan RSA varian untuk ke dalam keamanan dalam wireless transmisi. Dapat kita lihat pada tabel 12 yang Algorithm Analysis and Evaluation of the Wireless, yaitu Frunza berfokus pada Optimized Encryption Method, berfokus untuk efisiensi. SYN, featuresnya Full Security Protocol Design for Enhancement Security. Core Modification. Pada bagian ini kita akan melihat modifikasi dari RSA yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan performance baik dari RSA standar itu sendiri maupun dari beberapa varian RSA-nya. Pada Core Modification terdapat yaitu satu standar RSA. RSA Ron Rivers Shamir Edelman mengusulkan algoritma kunci publik yang baru pada tahun 1978 dan berfokus untuk tanda tangan digital dan menamakannya sebagai RSA algoritma. Keamanan RSA didasarkan pada faktorisasi bilangan prima yang besar. Algoritma RSA ini adalah satu yang paling populer digunakan dalam algoritma kunci simetris. Nah, masuk ke varian fast RSA. Fast variannya yaitu pada tahun 1982, Quizquater and Cover bertujuan pada kecepatan dekripsi RSA dengan varian RSA Cryptosystem. Mereka telah mengidentifikasi beberapa kerentanan dalam standar RSA dan mengembangkan RSA dengan menggunakan pendekatan eksponensiasi modular yang ditingkatkan dan menggunakan CRT dengan tujuan untuk meningkatkan waktu kinerja secara keseluruhan. Pada tahun 1998, Takagi mempresentasikan algoritma yang menggunakan modulus sebagai P pangkat Q dikali Q, sedangkan RSA standarnya yaitu P dan Q.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan keamanan yang ada pada RSA, dan mereka menyimpulkan bahwa varian yang mereka usulkan lebih cepat dan kecepatan dalam dekripsi lebih tinggi. Pada tahun 2022, Boneh dan Sacham memberikan 4 varian RSA yang berbeda yang diberi nama Batch RSA, Multi-Prime RSA, Multi-Power RSA, and Rebalance RSA. Kesimpulan mereka tentang variannya adalah bahwa mereka dapat digabungkan untuk tambahan meningkatkan kecepatan dan juga dapat menggunakan eksponensiasi modular dan perkalian untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga ada integrated schemes. Untuk lebih tepatnya dapat kita jelaskan melalui tabel, yaitu dari penelitian Abud, featuresnya linear group berfokus pada reliable and effective. Bahadori, features generating large random prime numbers, enhancement time and efficiency. Sharma, features modified subset sum, enhancement security. Mo, features discrete sliding mode controller, enhancement security. Chakraborty, features artificial neural network, enhancement time. As-Ready, features strong pseudo-prime test, enhancement security. Pada tabel 14 dapat kita lihat yaitu dari varian RSA, Quizquater, features deciphering cryptograms, enhancement decryption time. Takagi, features elliptic curve method, enhancement decryption time. Boneh, features backwards compatibility, enhancement speed. Caudery, features for prime plus secure, enhancement security. Masuk ke bagian 5, yaitu finding and education. Pada bagian ini akan dijelaskan dan identifikasi dari temuan yang sebelumnya dilakukan dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan pendistribusian algoritma pada gambar 5, hybrid domain, parallel domain, and mathematical modification in the core modification adalah yang paling populer. Yang kedua, kecepatan eksekusi keseluruhan dan keamanan adalah tujuan yang paling umum dari semua literatur yang dipelajari, seperti yang telah digambarkan pada tabel-tabel sebelumnya. Sementara beberapa yang lebih sedikit terhadap peningkatan RSA adalah seperti cloud, image, dan wireless. Sejak tahun 1978, RSA, penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan RSA masih sedikit dilakukan, tetapi pada tahun 2010 mengalami peningkatan, dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 10 penelitian, di mana sedangkan pada tahun 1978 sampai dengan 23 totalnya hanya ada 10 penelitian atau 10 peningkatan. Yang keempat, sebagian besar literatur yang dipelajari mampu mencapai objektif yang mereka inginkan, baik dalam hal peningkatan keamanan, peningkatan kecepatan, waktu eksekusi. Dan terlihat bahwa sebagian besar dari mereka mampu menyelesaikan keterbatasan dan masalah yang ada seperti yang dilakukan dalam studi mereka. Selanjutnya, yang paling sedikit yang diteliti ialah pada bagian wireless dan varian batch. Terakhir, dari semua penelitian RSA berfokus pada peningkatan tingkat keamanan. Kebanyakan dari mereka mencoba untuk meningkatkan kompleksitas algoritma, yang kemudian meningkatkan keseluruhan waktu. Maka dalam hal ini mereka menyiratkan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma RSA standar. Masuk ke bagian ke-6, yaitu validity threats, yaitu beberapa ancaman, diantaranya external validity, internal validity, construct validity, dan conclusion validity. Langsung saja masuk kita ke conclusion, yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Kriptografi diperlukan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang ditransfer melalui jaringan. Metode RSA telah digunakan dalam berbagai aplikasi untuk meningkatkan keamanan informasi melalui enkripsi dan dekripsi selama bertahun-tahun. Namun, kemajuan dalam komputer teknologi dan teknik peretasan membuat algoritma RSA lebih rawan dari segi keamanan data. RSA telah banyak digunakan dalam beberapa cakupan seperti hybrid terdapat 11 papers, paralel 9 papers, cloud 6 papers, image 8 papers, multiple key-based
6 papers, Chinese Remainder Theorem, 6 papers, Digital Signatures, 4 papers, Kinnear's Theorem Base, 3 papers, dan Batch serta Wireless hanya 2 papers. Dan core modification terdapat paling tinggi yaitu 33 papers. Tujuan yang paling sering dari semua literatur yang telah dipelajari adalah kecepatan eksekusi keseluruhan dan keamanan. Sekian review jurnal yang berjudul Systematic and Critical Review of RSA Based Publicly Cryptographic Schemes Past and Present Status. Apabila ada kesalahan yang saya lakukan dalam mereview, mohon maaf. Terima kasih.